Di Indonesia, merek yang benar-benar mengklaim sebagai smartphone gaming yang dilengkapi dengan fitur canggih tergolong jarang, mungkin hanya 1 atau 2 merek. Hal ini berubah sejak Poco Indonesia meluncurkan Poco F4 GT. Bagaimana tidak, Poco F4 GT tidak hanya menawarkan chipset yang mumpuni, tetapi juga fitur tombol trigger L1, R1 khas konsol yang sebelumnya hanya ada di smartphone gaming kelas high-end dengan harga sultan. Kehadirannya disambut meriah di Indonesia karena sempat dijual dengan bundling TWS Poco Buds Pro edisi terbata. Buat layarnya, Poco F4 GT memberikan pengalaman visual kelas flagship dengan display 6,67 Flat AMOLED. Memiliki brightness 800 nits, touch sampling rate 480 Hz, dan refresh rate 120 Hz, dilengkapi dengan 10 bit True Color display, warna yang dihasilkan lebih hidup dan nyata hingga 1 miliar warna, dan disetel secara presisi. Ada juga high frequency PWM dimming mampu melindungi mata tanpa mengorbankan akurasi warna dalam kondisi cahaya rendah. Semua kombinasi ini menurut kami sudah lebih dari cukup untuk memberikan pengalaman terbaik. Baik buat pengguna biasa maupun gamers. Tak ketinggalan layar Poco F4 GT ini sudah diproteksi salah satu perlindungan layar terkuat, Corning Gorilla Glass Victus. Tapi kalau bisa sih tetap pasang anti gores terpisah kalau kalian ingin merawatnya dengan baik. Kemampuan kamera smartphone jelas masih diandalkan untuk daily driver. Poco F4 GT punya 3 kamera belakang yang kemampuannya menurut kami sangat mumpuni lewat kualitas fotonya. Tersedia kamera utama 64 MP dengan sensor Sony IMX686 yang bisa diandalkan lewat mode 64 MP. Kemudian kamera ultrawide 8 MP 120 derajat, dan kamera makro 2 MP. Di kamera depan ada kamera dengan kemampuan 20 MP sensor Sony IMX596. Di sini juga ada mode night dan dukungan movie effect yang sebagian di antaranya sudah diperkenalkan pada perangkat Xiaomi 12 series. Jadi pengguna Poco F4 GT masih diberikan model untuk menciptakan konten berbekal smartphone gaming. Poco F4 GT hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang performanya sangat powerful dan tidak perlu diragukan lagi. Di sini ada dukungan RAM 12 GB dan memori internal 256 GB. Bekal tersebut dijamin mampu menawarkan performa kencang hingga penggunaan beberapa tahun ke depan. Kami melakukan pengujian atau benchmark dengan sejumlah aplikasi dan performa Poco F4 GT termasuk memuaskan. Di performa gaming, Poco F4 GT mampu memainkan Genshin Impact di grafis HICS 30 fps. Tanpa kendala maupun stuttering yang berarti. Baterai juga menjadi keunggulan smartphone ini, yang sangat memanjakan gamer mobile. Poco F4 GT punya baterai kapasitas 4700 mAh. Ukurannya mungkin dianggap kecil tapi didukung pengisian berdaya 120 Watt dari charger bawaan. Durasi pengisian hingga kapasitas 100% diklaim hanya butuh waktu 17 menit. Saat sambil bermain game, durasinya butuh 27 menit saja. Jadi kapasitas tersebut seharusnya tidak menjadi masalah. Performa buas Poco F4 GT didukung pengisian baterai super cepat tetap mampu menjadikan smartphone ini sebagai daily driver. Di pengujian baterai menggunakan simulasi dari aplikasi PC Mart for Android, daya tahan Poco F4 GT bisa mencapai 10 jam 16 menit. Sebelumnya kami telah menyebutkan beberapa fitur yang dapat ditemukan di bagian luar Poco F4 GT, mulai dari tombol trigger dan lain-lainnya. Mirip dengan penggunaan aksesoris gamepad, penggunaan tombol pemicu dapat disesuaikan melalui pemetaan ulang.
Fitur remapping dapat diakses melalui game space yang akan muncul melalui dashboard saat bermain game. Di sini akan muncul menu pop-up trigger dan menyediakan edit L dan edit R. Pengaturannya sangat mudah. Pengguna Poco F4 GT cukup meletakkan lingkaran biru dari pemicu L dan R di area tombol kontrol di layar saat bermain game. Di sini kami menemukan dua fitur pemicu yang tersedia. Yang pertama adalah Action, di mana satu tekan akan merespons sebuah perintah. Yang kedua adalah Sequence, jadi ada dua perintah yang bisa merespons secara terus-menerus. Lebih khusus lagi, dalam mode urutan, satu tekan akan merespon perintah pertama dan ketika pemicu dilepaskan, itu akan memicu respon perintah kedua. Cara kerja ini mirip dengan game COD Mobile saat menggunakan senapan sniper. Tekan tombol untuk melanjutkan membidik dan ketika tombol dilepaskan, senjata akan menembakkan peluru. Fitur lain yang diberikan oleh Poco F4 GT sebagai smartphone daily driver tentunya adalah NFC yang fungsinya sudah kita ketahui. Perangkat ini juga bersertifikat IP53 untuk tahan debu dan air. Poco F4 GT juga dapat dihubungkan dengan koneksi Wi-Fi 6. Fitur lain yang mendukung dapur pacu adalah sistem pendingin liquid cool teknologi 3.0 yang diklaim mampu menangkal suhu panas yang lebih tinggi saat bermain game dalam jangka waktu lama. Poco konsisten menghadirkan produk yang diklaim mempunyai performa ekstrim dan harga ekstrim. Tapi semua hal ini tetap berujung pada kelebihan dan kekurangannya. Dan seperti biasa, ini adalah aspek terakhir sebelum kalian memutuskan membelinya. Kalian wajib tahu apa saja kelebihan dan kekurangan Poco F4 GT. Kelebihan paling menonjol menurut kami ada di sisi performa dan baterai serta pendukungnya. Dengan harga tak sampai 10 juta, seri ini punya prosesor terbaik dan memori besar. Tak hanya itu, untuk menunjang kinerja gaming, bahkan vendor menyematkan tombol khusus liter 1 R1. Memorinya pun superior dengan RAM 12GB dan internal 256GB. Di sektor baterai, kapasitasnya sudah cukup besar dan dilengkapi hypercharge 120 Watt. Pengecasannya sudah pasti maksimal. Kekurangan Poco F4 GT yang kami perhatikan adalah ketiadaan slot microSD. Sehingga kita tidak bisa melakukan ekspansi memori. Secara keseluruhan, Poco F4 GT mampu memberikan impresi yang cukup positif. Performanya kencang dan suhu relatif terjaga, dipadukan dengan pengisian daya 120 Watt dengan baterai yang masih bisa diandalkan meski secara kapasitas bukan yang paling besar. Belum lagi fitur pendukung lain yang membuat smartphone ini cocok sebagai perangkat hiburan, seperti layar dan speakernya yang superior. Yang belum setara flagship premium ada pada sektor kamera. Namun selayaknya smartphone gaming lain, hal ini masih tergolong lumrah. Bila ingin sedikit mengorbankan performa demi kamera yang lebih baik, Realme GT Neo 3 150W bakal terasa lebih pas. Atau bahkan Poco F4 GT dengan Snapdragon 870 masih tergolong oke untuk gaming, malah membawa setup kamera dengan OIS. Sesuaikan saja dengan budget dan kebutuhan masing-masing. Hadirnya Poco F4 GT bakal pas untuk berikan opsi tambahan bagi konsumen yang punya budget 10-15 juta. Tinggal pilih saja fitur bagian mana yang ingin lebih unggul. Bila memang cocok, tak ada salahnya meminang smartphone Xiaomi paling premium saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten.